Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Asor Profesor Dr. Haji Bukman Lian MSI. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua 1, Pak Lukman, Pak Sekjen, Pak Dr. Nedes Heri Amirul dan segenap pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa ketemu dalam suasana PGRI yang dinamis di Indonesia maupun secara khusus di Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Siswaji, anggota LKBH PB PGRI sekaligus kepanjangan tangan pengurus besar PGRI. Hari ini saya berada di tengah-tengah pengurus PGRI Sumatera Selatan. Intinya adalah silaturahim, tapi ada hal-hal yang secara organisatoris akan kami sampaikan terkait dengan dinamika PGRI secara nasional maupun PGRI di Sumatera Selatan. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada pengurus PGRI dan anggota, khususnya PGRI di Sumatera Selatan dan di seluruh Indonesia, bahwa sejatinya tidak ada dualisme PGRI di Indonesia. PGRI hanya ada satu di Indonesia, yakni PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Unifah Rosidi, hasil Kongres 23 tahun 2024 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 0000-AH-01-08 tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024. Bahwa kedudukan Profesor Dr. Unifah Rosidi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI lebih kuat legalitasnya secara hukum setelah memenangkan kasasi dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 333-TUN-2025 dan lebih sangat diperkuat lagi setelah ditolaknya upaya hukum peninjauan kembali PK Saudara Teguh Sumarno dan dimenangkan oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD melalui keputusan Mahkamah Agung nomor 32 PK/TUN/2026. Dengan demikian, proses hukum di PT UN Jakarta perkara nomor 659-G/2023 PT UN.JKT telah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap dimenangkan secara mutlak oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Dr. Unifah Rosidi. Apa artinya? Artinya secara yuridis SKAHU 18 November 2023 dan SKAHU tanggal 20 November 2023 tidak bisa diganggu gugat lagi dan dinyatakan sah. Sebaliknya, SKAHU tanggal 13 November 2023 milik Saudara Dr. Andes Haji Teguh Sumarno batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sesuai dengan prinsip hukum leg posterior derogat leg prior. Artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Yang kedua, kami selaku LKBH PB PGRI dan kepanjangan tangan pengurus besar PGRI mengecam keras tindakan Saudara Teguh Sumarno yang membentuk pengurus PGRI di Provinsi Sumatera Selatan secara ilegal dan tidak sah karena tidak melalui konferensi dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang sah adalah pengurus PGRI yang diangkat melalui surat keputusan pengurus besar PGRI nomor 91/PB Romawi 23/2024
dengan Ketua ASOK Profesor Dr. Haji Bukmanlian MM MSI dan Sekretaris Umum Dr. Andes Heri Amirul MM. Selanjutnya, kami menghimbau agar pengurus dan seluruh anggota PGRI, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, agar tetap solid, jangan mudah terprovokasi oleh oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja akan merusak dan memecah belah PGRI, khususnya di Sumatera Selatan. Perlu diketahui bahwa Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, MM, yang mengaku sebagai Ketua PB PGRI versi KLB, walaupun mereka sudah kalah telak di dalam proses gugatan di PT UN tahap pertama, mereka juga melakukan gugatan di PT UN Jakarta melalui gugatan faktual dengan nomor perkara 337-G-TF-2025 PT UN JKT Jakarta. Yang perlu diketahui oleh saudara sekalian, khususnya pengurus PGRI Sumatera Selatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia, bahwa antara gugatan saudara Teguh Sumarno di PT UN tahap pertama yang dia kalah dengan PT UN yang sekarang pada tahap kedua ini, yang perlu diketahui objek gugatannya berbeda. Kalau yang pertama objek gugatannya jelas SKAU 18 dan 20 November 2023. Sedangkan gugatan faktual di PT UN Jakarta ini, objek sengketanya sekali lagi tindakan menteri, bukan SKAU. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman PGRI di seluruh Indonesia maupun PGRI di Sumatera Selatan. Di dalam gugatan perkara 337 ini sudah berproses. Di tahap pertama kita menang di PT UN Jakarta, tahap pertama. Kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memang Profesor Dr. Unifah Rosidi kalah. Ya, kalah. Tetapi kalahnya PBPGRI ini tidak berpengaruh terhadap eksistensi SKAU 8 Maret. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses hukum itu, saudara sekalian, kayak main volley. Main volley itu kan paling tidak 4 set. Bisa-bisa 5 set itu kalau main volley. Kalau set pertama Bu Unifah menang, set kedua Pak Teguh menang, jangan kemudian keburu nafsu seolah-olah menang mutlak, semua akan dikuasai. Kantor PGRI Sumatera Selatan akan dikuasai. Jakarta mau dikuasai. Itu jelas tindakan yang melawan hukum. Karena masih ada tahapan hukum yang berikutnya, proses hukum yang berikutnya, kita masih kasasi. Begitu. Oleh karena itu, bahwa kemenangan saudara Teguh Sumarno belum inkrah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Mengapa saya katakan bahwa ini tidak berdampak, tidak ada efek terhadap eksistensi SKAU 8 Maret 2024? Karena SKAU 8 Maret 2024 ini usianya sudah lebih 90 hari ketika saudara Teguh Sumarno mengajukan gugatan pada tanggal 3 Oktober 2025. Artinya apa? Artinya bahwa SKAU 8 Maret ini sudah final, tidak bisa diganggu-gugat, ini inkrah mengikat bahwa ini sudah tidak bisa digugat lagi melalui PT UN dengan objek sengketa SKAU 8 Maret 2024. Ini penting. Yang perlu diketahui, saudara sekalian, bahwa pemilih badan hukum PGRI itu adalah pengurus besar. Ya. Oleh karena itu, di dalam membentuk pengurus provinsi di tingkat bawah, itu harus berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Profesor Unifah Rosidi mengadakan kongres tanggal 3-4 Maret 2024, SKAU terbit 8 Maret 2024. Profesor Unifah setelah mendapatkan SKAU ada tugas pokok
sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tugasnya adalah 6 bulan setelah Kongres membentuk pengurus provinsi di seluruh Indonesia melalui konferensi. Tolong sekali lagi, tidak bisanya dengan tunjuk-tunjuk ADART ini membentuk pengurus provinsi dengan konferensi di seluruh Indonesia 6 bulan setelah Kongres. Setelah membentuk pengurus provinsi, 6 bulan berikutnya, pengurus provinsi membentuk pengurus kabupaten kota di seluruh Indonesia. Setelah provinsi membentuk, 6 bulan berikutnya, pengurus kabupaten membentuk pengurus cabang di seluruh Indonesia. Maka yang perlu diketahui, Saudara Profesor Dr. Unifa Rosidi dalam kurun waktu 18 bulan telah membentuk pengurus provinsi, pengurus kabupaten, pengurus cabang di seluruh Indonesia. Tuntas Profesor Unifa Rosidi. Pertanyaannya sekarang, Saudara Teguh Sumarno ketika dia kongres luar biasa pada bulan November 2023, sekarang tahun 2026 baru menunjuk pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan, ini sudah kadaluwarsa sesuai dengan tugas ADART. Apa buktinya? Bahwa ini jelas lebih dari kurun waktu yang ditentukan, Saudara Teguh Sumarno tidak bisa membentuk pengurus provinsi, kabupaten, cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kepada teman-teman pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan, mohon untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi dengan pihak-pihak lain yang mengatasnamakan pengurus PGRI Provinsi tandingan atau apalah bentuknya. Mari kita tetap melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan tuntutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apapun bentuknya yang mereka lakukan, jelas-jelas tidak memiliki dasar hukum apapun. Karena yang namanya ormas, apalagi selevel PGRI, ini jelas-jelas organisasi yang berbadan hukum. Sehingga apabila Saudara Dr. Andes Teguh Sumarno yang telah jelas-jelas kalah mutlak di dalam proses hukum peradilan tata usaha negara pada tahap yang pertama, ya, maka ketika membentuk pengurus provinsi Sumatera Selatan, jelas-jelas itu melanggar ADART dan ilegal. Karenanya, saudara sekalian, bahwa pengurus PGRI yang sah di Sumatera Selatan ini memiliki landasan hukum di dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Kita ini ormas, maka terikat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahwa di dalam pasal 20 disebutkan, organisasi yang berbadan hukum itu punya hak menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menjalankan tugas kegiatan organisasi sesuai dengan visi misi organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi yang berbadan hukum juga punya hak mendapatkan perlindungan di dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sehingga apabila ada pihak lain yang menghalang-halangi kegiatan pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang sah, jelas-jelas itu adalah perbuatan melawan hukum yang punya ancaman pidana. Itu saja yang perlu diketahui oleh seluruh pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang sah. Tidak usah ragu-ragu melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Mari bersama-sama kita dukung secara penuh pengurus besar PGRI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Profesor Dr. Unifa Rosidi MPD yang lagi berjuang secara gigih untuk mendorong sekuat tenaga agar pemerintah dan DPR RI segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Guru di Indonesia, agar guru tidak mudah dikriminalisasi dalam menjalankan tugas profesinya. Yang terakhir, senantiasa PBPGRI juga berjuang keras agar pemerintah segera memenuhi kekurangan guru di Indonesia melalui pengangkatan ASN maupun P3K. Demikian seluruh anggota PGRI kami yang berada di Sumatera Selatan ini, mudah-mudahan PGRI di dalam dinamika ini segera terselesaikan. Guru tidak baik kalau berlama-lama untuk tidak sependapat dalam menjalankan tugas organisasi. Maka cukup sekian, terima kasih. Hidup guru. Hidup.
Hidup PGRI Sumatera Selatan. Solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.